Andi berada di titik A dan berjarak 6/3 meter dari titik B dengan sudut elevasi di titik A terhadap puncak tiang bendera adalah 60 derajat. Andi ingin memasang tali dengan cara merobohkan tiang bendera. Ia harus bergerak menuju titik C sehingga jarak antara ujung tiang bendera ke titik C adalah 2 meter seperti gambar berikut. Lanjut, jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh BP petik dan BC, maka nilai dari 1 per sin alfa adalah pertama, Andi berada di titik A dan berjarak 6/3 dari titik B. Jadi dari B ke titik A itu jaraknya 6/3. Lanjut, dengan sudut elevasi di titik A terhadap puncak tiang adalah 60. Artinya dari titik A terhadap puncak tiang itu terletak di sini. Itu sudutnya yang dibentuk adalah 60 derajat. Sambung. Andi mau pasang tali dengan cara merobohkan tiang. Ia harus bergerak menuju titik C. Jadi tadi Andi itu berada di A. Sekarang dia bergerak ke C, yaitu sekarang dia terletak di sini. Sehingga jarak antara ujung tiang bendera ke C adalah 2 meter. Artinya tadi posisi tiang itu dirobohkan menjadi bagian sini. Lalu yang puncak tiang ini terhadap C itu adalah 2 meter. Sekarang pertanyaan, jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh BP petik dan BC, BP petik itu adalah garis yang terletak di sini dan BC itu terletak di sini. Jadi sudut alfa yang dimaksud adalah terletak di sini. Maka kita pisahkan di sini ada 2 segitiga. Yaitu kondisi pertama yaitu tiangnya sebelum dirobohkan, yaitu posisi ini siku-siku B, lalu ini P, lalu ini A. Dengan sudut A itu 60 derajat dan jarak AB itu 6/3. Sekarang yang posisi kedua yaitu saat tiang udah dirobohkan menjadi ini P petik, yaitu P aksen. Lalu ini jarak B ke C. Lalu ini dari P aksen ke C. Jadi di sini posisinya ini PC-nya itu 2 meter. Lalu sudut yang terletak di segitiga di sini ada di sudut B yaitu alfa. Lanjut, sekarang kan soal mau cari 1 per sin alfa adalah alfanya terletak di sini. Jadi kalau mau cari sin alfa maka harus sin depan per miring. Lalu yang depan itu adalah PC ya, atau C P aksen per miring yaitu BP aksen. Sekarang yang bagian CP itu ada 2 meter. Lalu untuk yang BP masih belum ada. Kita mau cari BP harus kembali ke gambar pertama. Mau cari BP itu bisa gunakan rumus 60 derajat dengan 6/3. Jadi yang cocok ini pakai rumus tan. Tan A sama dengan tan depan per samping. Ini rumus untuk tan. Jadi tan A yaitu tan 60 derajat. Lalu depan yaitu BP. Lalu per sampingnya adalah AB. Sekarang kita ganti, tan 60 nilainya adalah akar 3. Lalu BP yang kita mau cari per AB yaitu 6/3. Di bagian sini nggak ditulis itu per 1, jadi kita masuk ke perkalian silang. Perkalian silang maka BP dikali 1 maka menghasilkan BP sama dengan
6 akar 3 dikali akar 3. 6 akar 3 kali akar 3. Jadi BP menghasilkan akar 3 dikali akar 3 menghasilkan 3. 3 dikali 6 dapat 18. Maka BP-nya itu 18 meter. Dan ini dapat BP ukuran 18 meter. Maka BP ini kalau dirobohkan dia menjadi BP aksen, yaitu BP petik ya, yaitu 18 meter. Lanjut lagi. Sekarang soal mau cari sin alfa, yaitu sin depan per miring. Depannya yaitu CP udah 2 meter, lalu yang miringnya adalah BP, dan BP di sini adalah 18 meter. Lanjut, ini bisa dicoret bagi 2 1, bagi 2 9, dan hasil akhirnya itu 1/9. Dan pertanyaan terakhir itu mau cari nilai dari 1 per sin alfa. Maka langkah berikut kita masuk langkah 3. 1 per sin alfa sama dengan 1 per sin alfa, itu nilainya adalah 1/9. Maka kita ubah 1 dikali 9/1, maka hasilnya 9. Jadi jawabannya itu adalah angka 9. Ini dapat hasil 40. Di dalam sebuah kantong terdapat 3 dadu berwarna hitam, 2 dadu berwarna coklat, dan 2 dadu berwarna merah. Jika diambil 2 buah dadu secara acak, peluang terambil kedua dadu berlainan warna adalah A per B, dengan A per B merupakan bilangan pecahan yang paling sederhana. Nilai A tambah B adalah, langkah pertama kita tentukan dulu yaitu semesta. Di sini ada total berapa dadu. Jadi di sini ada 3 dadu berwarna hitam, lalu ditambah ada 2 dadu berwarna coklat, lalu ditambah ada 2 dadu lagi berwarna merah. Jadi total di sini ada 7 dadu. Pertanyaan dibilang jika diambil 2 dadu secara acak, peluang terambil kedua dadu berlainan warna. Jadi kita cari kejadiannya. Kejadiannya adalah 2 warna yang berlainan warna. Jadi kita bisa kondisi pertama yang terambil adalah hitam dan coklat. Lalu yang kondisi kedua bisa hitam dan merah. Hitam merah. Dan kondisi ketiga adalah coklat merah. Oke, lanjut. Bagian di sini kita mau cari peluangnya, yaitu peluang sama dengan peluang terambil kedua dadu berlainan warna adalah, jadi di sini kita bagi dalam 3 kelompok, yaitu kombinasi hitam itu tadi tersedia sebanyak 3, akan ambil 1, dikali kombinasi yang warna coklat itu ada 2, akan ambil 1. Jadi ini hitam 1, coklat 1, nanti digabung baru 2 dadu. Ini untuk kondisi pertama adalah hitam coklat. Kondisi kedua adalah hitam tetap 3, ambil 1, dikali merah. Merah tersedia tadi 2, kita ambil 1. Lalu ditambah coklat merah. Coklat tadi tersedia ada 2, ambil 1, dikali kombinasi yang warna merah itu tersedia 2, akan ambil 1. Per semesta, ini adalah kejadian yang dimaksud. Semesta adalah kombinasi 7 dadu, yaitu ini 7 dadu, akan diambil 2 dadu. Sambung. Kombinasi 31 hasilnya adalah 3, kali kombinasi 21 hasilnya adalah 2,
tutup kurung, tambah kombinasi 31 hasilnya 3 kali kombinasi 21 hasilnya 2 tambah kombinasi 21 hasilnya 2 kali kombinasi 21 hasilnya 2 per kombinasi 72 itu hasilnya adalah 21. Lanjut hitungan, 3 kali 2 dapat 6 tambah 3 kali 2 dapat 6 tambah 2 kali 2 dapat 4 per belak bawah itu 21. 6 tambah 6 12 tambah 4 dapat 16 per 21. Jadi ini udah dapat nilai pecahannya. Dan tadi soal ada bilang peluang terambil kedua dadu berlainan warna adalah A per B. Maka kita udah bisa dapat pecahannya dengan A per B merupakan bilangan pecahan yang paling sederhana. Perhatikan yang bagian atas ini sebagai A, yang bawah ini sebagai B. A per B ini itu yang harus paling sederhana, dan 16 dengan 21 itu udah paling sederhana karena nggak bisa dibagi angka yang lain lagi. Jadi ini udah paling sederhana. Baru masuk langkah kedua. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah cari nilai A tambah B. A tambah B. Nilai A adalah 16 ditambah nilai B yaitu 21. 16 ditambah 21 dapat hasil 37. Ini dapat hasilnya.